Bola akhirnya dioper ke Dewan Perwakilan Rakyat. 13 Januari lalu Presiden Joko Widodo menyerahkan surat tentang pengajuan calon Kapolri, pengganti Jenderal Polisi Idam Aziz. Satu nama dipilih Presiden setelah mendapat masukan 5 nama dari Komisi Kepolisian Nasional alias Kompolnas. Pada hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa surpres telah kami terima dari Bapak Presiden, yang mana Bapak Presiden menyampaikan usulan pejabat Kapolri yang akan datang dengan nama tunggal, yaitu Bapak Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MS. Istana menginginkan pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi Idam Aziz yang segera masuk masa pensiun kepada Komjen Listio Sigit Prabowo berlangsung cepat. Tapi DPR punya waktu hingga 20 hari sejak surat Presiden masuk untuk menyetujui atau menolak calon yang disodorkan Presiden. Memang dalam pengangkatan Kapolri dan juga Panglima TNI, Presiden harus meminta persetujuan DPR RI. DPR memutuskan tidak melakukan kunjungan ke kediaman calon Kapolri seperti biasanya karena pandemi Corona. Tapi uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test tetap akan dilaksanakan. Tahap itu penting untuk mengonfirmasi dan menguji sosok calon Kapolri dari sisi integritas, kapabilitas, leadership, serta akseptabilitasnya dalam membantu menjalankan pemerintahan. Mudah-mudahan itu bukan sekedar formalitas untuk menggugurkan kewajiban mengikuti prosedur. Melihat peta politik di DPR dan Komisi Hukum DPR, pengajuan Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri diprediksi berlangsung mulus. DPR dikuasai parpol-parpol yang berkongsi dengan pemerintah. Isyarat itu terlihat, misalnya, dari Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB. Listio Sigit Prabowo adalah sosok yang dekat dengan Joko Widodo sejak masih memimpin Solo. Pak Jokowi wali kota, Listio Sigit Kapolres Solo tahun 2011 lalu. Saat terpilih sebagai presiden, Jokowi mendapu Listio Sigit Prabowo sebagai ajudannya. Setelah itu, dia memang balik ke Polri, menjadi Kapolda Banten, Kadif Propam Polri, dan terakhir menjadi Kepala Bareskrim. Posisi yang sebelumnya juga menerbangkan Idam Aziz ke posisi Kapolri. Wajar saja jika Listio Sigit diajukan Presiden, unsur kedekatan, perasaan aman dan nyaman, serta rekam jejak kerjasama antara dua tokoh itu mungkin diperhatikan betul Presiden. Dalam setahun lebih menjabat sebagai Kabar Eskrim, jebolan akademisi kepolisian tahun 91 itu juga lumayan menggebrak. Menangkap terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Joko Chandra, yang buron selama 11 tahun. Menguak praktik sogok menyogok dalam pelarian Joko Chandra yang melibatkan pejabat tinggi Polri. Udah mentok ya. Oke, gue mantepin ya. Tapi pekerjaan rumah menunggu untuk dicicil. ICW menitipkan 7 pekerjaan rumah kepada Kapolri yang baru. Salah satunya menyangkut banyaknya anggota kepolisian aktif atau purna tugas yang menduduki jabatan di luar lingkungan Polri. Padahal Undang-Undang Kepolisian dengan tegas menyatakan anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Kata ICW, ini indikasi dui fungsi Polri, satu hal yang bertolak belakang dengan semangat reformasi. Catatan lain yang sepatutnya dicermati adalah data kontras antara Juli 2019 hingga Juli 2020. Anggota kepolisian diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang terbaru, Komnas HAM menyatakan anggota kepolisian diduga terlibat dalam praktik pembunuhan di luar hukum yang menyebabkan 4 pengawal Rizik Syihab meninggal dunia. Semua keluhan dan kritik publik harus direspons Kapolri baru agar Polri betul-betul jadi profesional, modern, dan terpercaya.